Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rosa Wulansari Nisa dari jurusan Pendidikan IPS 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Ingin menampilkan simulasi pembelajaran model pembelajaran Broken Triangle, Square, and Heart untuk memenuhi tugas mata kuliah simulasi pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas tentang model pembelajaran, saya akan membahas tentang pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, guru juga memerlukan yang namanya model pembelajaran. Model pembelajaran ini digunakan guru untuk membantu dalam menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Model pembelajaran harus mampu membangkitkan motivasi, gairah, atau minat belajar dari siswa itu. Nah, model pembelajaran yang akan saya bahas adalah model pembelajaran Broken Triangle, Square, and Heart. Model pembelajaran Broken Triangle, Square, and Heart ini biasa disebut sebagai model pembelajaran puzzle. Mengapa? Karena siswa ditugaskan untuk mengkelompokkan materi-materi yang terpecah-pecah atau terpisah-pisah menjadi satu kesatuan konsep yang utuh. Model pembelajaran Broken Triangle sangat pas digunakan untuk kelas yang rendah karena model pembelajaran Broken Triangle, Square, and Heart ini sangat menarik dan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga bisa menaikkan hasil belajar dari siswa. Dalam model pembelajaran Broken Triangle, Square, and Heart ini juga siswa bisa bekerja sama aktif di dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah dari konsep yang sudah diberikan oleh guru. Nah, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Broken Triangle, Square, and Heart ini adalah model pembelajaran yang menggunakan media visual dan hanya melibatkan indera penglihatan, serta model pembelajaran Broken Triangle, Square, and Heart ini sangat menarik sehingga siswa bisa belajar sambil bermain. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran Broken Triangle. Yang di bawah itu adalah model pembelajaran Broken Triangle. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Lalu yang kedua, guru memberikan pecahan segitiga dalam bentuk kartu. Masing-masing kartu diberi uraian konsep materi yang akan dijadikan satu kesatuan. Yang ketiga, setiap kelompok siswa membuat beberapa potongan kartu pecahan dari segitiga. Selanjutnya, setiap satu kelompok membentuk satu kesatuan kartu dalam segitiga yang tepat sehingga membentuk satu kesatuan konsep materi. Yang kelima, setiap kelompok menyatukan materi sebelum batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, perwakilan kelompok menempelkan satu kesatuan kartu pecahan di papan tulis. Nah, yang terakhir, selanjutnya ada fungsi-fungsi dari pembelajaran Broken Triangle, Square, and Heart. Yang pertama, itu ada fungsi atensi. Dalam fungsi atensi, pembelajaran Broken Triangle, Square, and Heart bisa menarik dan mengarah perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran yang berkaitan. Lalu, yang kedua, ada fungsi afektif, yaitu penggunaan media visual dapat dilihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar gambar atau melalui teks yang bergambar. Lalu, yang ketiga ada memancing kerjasama antar siswa. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi di nomor 2, yang ketiga juga termasuk teman-teman. Jadi, dalam pembelajaran Broken Triangle, Square, and Heart ini memancing
kerjasama antar siswa. Karena di dalam pembelajaran ini tidak ada siswa yang tidak aktif untuk menyelesaikan masalah yang sudah diberikan. Lalu yang keempat, ada memicu interaksi baik antar siswa. Nah, yang kelima, ada membantu siswa memahami konsep yang sulit dipahami. Maksudnya, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa pembelajaran Broken Triangle, Square, and Heart ini menggunakan media visual. Nah, jadi bisa membantu siswa yang lambat dalam membaca atau memahami isi teks, bisa memahami dengan gambar yang ada. Jadi, guru memberikan konsep atau materi dalam bentuk teks dan dalam bentuk gambar. Nah, yang terakhir ada menciptakan interaksi baik antara guru dan siswa. Nah, saya sekarang akan membahas tentang kekurangan dari model pembelajaran Broken Triangle, Square, and Heart ini. Yang pertama, yaitu memerlukan waktu yang relatif lama dan persiapan yang matang. Karena di dalam diskusi model pembelajaran Broken Triangle, Square, and Heart ini sangat memerlukan waktu yang lama, teman-teman. Yang pertama, membagikan potongan-potongan dari bentuk hati atau square yang tadi. Lalu, guru juga harus menyampaikan materinya terlebih dahulu, serta siswa berdiskusi. Dan yang ketiga, untuk menampilkan hasil diskusi itu sangat memerlukan waktu yang lama. Nah, kekurangan yang kedua adalah sarana atau alat bermain harus disiapkan sebelumnya. Jadi, guru harus menyiapkan puzzle yang terpecah-pecah atau pecahan bentuk hati atau square yang tadi sebelumnya. Jadi, guru harus menyiapkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya tentang model pembelajaran Broken Triangle, Square, and Heart. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah! Hewan sesuai dengan pengolahan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, silakan kalian diskusikan LPS ini selama 30 menit. Kemudian, perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil diskusi dan menempelkan puzzle di papan tulis. Nyari gini sih. Oh gini. Nah, anak-anak, waktu kalian untuk berdiskusi dan menyusun puzzle sudah selesai. Sekarang silakan untuk kelompok 1 menempelkan puzzle herbivora, kelompok 2 menempelkan puzzle carnivora, dan kelompok 3 menempelkan puzzle omnivora. Silakan. Nah, anak-anak, itu hasil puzzle dari masing-masing kelompok. Sekarang siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusi kalian? Ayo, coba kelompok 1 sampaikan hasil diskusinya. Yang termasuk kelompok hewan herbivora adalah kuda, gajah, sapi, dan kambing. Makanannya rumput. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana? Benar jawabannya? Benar. Tepuk kelompok 1. Nah, sekarang silakan kelompok 2 menyampaikan mengenai hewan karnivora. Kelompok hewan karnivora yaitu singa, buaya, kucing, dan burung elang. Makanannya yaitu daging ikan, daging ular, dan daging yang lainnya. Ya, kalau begitu benar jawaban dari kelompok 2? Benar. Kelompok 2. Nah, yang sekarang yaitu mengenai hewan omnivora. Silakan kelompok 3 menyampaikan
Bagaimana? Benar jawabannya Raffi? Benar. Nah, anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi yang telah kalian pelajari, Ibu akan memberikan kalian tes. Sekarang silakan masukkan buku kalian. Nah, waktu kalian untuk mengerjakan soal sudah selesai. Sekarang silakan mengumpulkan jawaban kalian. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, berarti kalian sudah mengerti materi yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk PR kalian, buat clipping gambar hewan, kemudian kalian kelompokkan berdasarkan